Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aryo Tunjung Kusumo dari Program Studi Sistem Informasi D3 Kampus Kabupaten Karawang Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Web Service, di mana Teknologi Web Service ini adalah salah satu mata kuliah praktek yang ada di Program Studi Sistem Informasi. Berikutnya, capaian pembelajaran program studi. Yang pertama, dari sisi pengetahuan, membuat konsep bahasa pemrograman dari berbagai model bahasa pemrograman, merancang sistem informasi manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip user-centered design, menerapkan beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya, mampu bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Keterampilan khusus dan umum. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, menggunakan spesifikasi program, menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice, mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek, menggunakan library atau komponen pre-existing, menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debugging, melaksanakan pengujian unit program. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa memahami arsitektur web service sebagai layanan terdistribusi. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep Object-Oriented Programming pada bahasa pemrograman Dart. Mahasiswa mampu mengimplementasikan user interface pada aplikasi mobile. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dalam web service menggunakan bahasa PHP. Mahasiswa mampu menciptakan aplikasi terapan berbasis web service. Deskripsi singkat mata kuliah Teknologi Web Service. Mata kuliah Teknologi Web Service merupakan kelanjutan dari mata kuliah Mobile Programming. Teknologi Web Service merupakan layanan berbasis client server yang memiliki karakteristik multi-platform dan multi-sistem operasi. Konsep interoperabilitas dan sistem terdistribusi menjadi teori dasar dalam mata kuliah Teknologi Web Service. Pengetahuan atau konsep jaringan yang telah mahasiswa peroleh pada mata kuliah jaringan komputer akan mendukung peningkatan keterampilan mahasiswa dalam menciptakan aplikasi terapan yang mendukung web service. Platform yang dipergunakan dalam praktikum antara lain database MariaDB, desain API menggunakan PHP yang didukung dengan framework CI atau kode igniter, bahasa pemrograman Dart dalam pembahasan Object-Oriented Programming, serta menggunakan framework Flutter dalam tahapan coding. Untuk mempermudah mahasiswa memahami web service dan implementasinya, studi kasus yang dipergunakan adalah aplikasi Viginesia atau Visi Generasi Indonesia atau SIBERI, Sistem Berita dan Informasi Berbasis Web Service. Untuk mempermudah pengguna berinteraksi dengan data dan informasi, Viginesia atau SIBERI diciptakan berbasis mobile sebagai klien. Untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Web Service, metode pembelajaran project merupakan metode paling tepat, di mana mahasiswa secara berkelompok wajib mengembangkan aplikasi Viginesia atau SIBERI, maupun melalui ide-ide inovasi lainnya yang dipresentasikan pada minggu ke-10-15. Bahan kajian mata kuliah Teknologi Web Service adalah yang konsep interoperabilitas, pengertian interoperabilitas, sistem terdistribusi, pengenalan web service, arsitektur web service, object-oriented programming, kelas dan objek, inheritance, encapsulation, polymorphism, RESTful web service, uji coba RESTful web service, serta implementasi Viginesia atau SIBERI berbasis client service. Untuk bahan kajian berikutnya atau buku
yang digunakan untuk mata kuliah teknologi web service ada bahasa pemrograman aplikasi mobile smartphone dan tablet PC berbasis Android oleh Nazruddin Safaat, aplikasi berbasis Android oleh Nazruddin Safaat, trik kolaborasi Android dengan PHP dan MySQL oleh Ahmad Darmakasan, aplikasi pemesanan tiket online berbasis web dan Android oleh Ahmad Darmakasan, building XML web service for Microsoft.NET oleh Short Scott, strategi integrasi data melalui konsep interoperabilitas sistem elektronik oleh Kominfo, pengantar sistem terdistribusi oleh Budi Susanto, yang terakhir pengantar pemrograman Dart dan Flutter oleh Gramedia. Adapun cara pembelajaran mata kuliah ini dengan model pembelajaran dibagi menjadi praktek sebesar 80% dan teori 20%, serta diberi tugas secara kelompok. Untuk penilaiannya sendiri adalah terbagi menjadi absensi sebesar 20%, tugas UTS dan UAS sebesar 80%. Baik, selanjutnya saya akan berikan cuplikan video pembelajaran interaktif saya di kelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, kita kembali lagi ke pertemuan ke minggu kedua ya. Di pertemuan sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan sedikit tentang teknologi web service itu seperti apa. Kalian sudah pernah belajar juga mobile programming kan ya? Betul. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke masih pengenalan tentang teknologi web service, tapi ini sekarang masuknya ke intinya, yaitu si web service-nya itu sendiri ya. Oke, ini sedikit deskripsi. Jadi di pertemuan ini membahas contoh-contoh implementasi web service yang sudah digunakan oleh masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang layanan web service, eksplorasi pembahasan tentang jenis web service dan manfaatnya, teknologi web service, arsitektur web service, operasi web service, serta keuntungan web service. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi mengikuti pembelajaran ini, maka mahasiswa mampu mengenal berbagai layanan web service di tengah masyarakat yang sudah digunakan, memahami layanan web service, mampu melatih pengetahuan layanan dan web service, melatih dan mencoba membuat layanan web service dengan XML, SOAP, atau WSDL. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Sakitri Adinda. Izin Ya. bertanya, apa perbedaan website dengan web service? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk web service sendiri dengan website, ya mungkin kita sudah sering lihat ya di dalam kenyataan sendiri. Kalau website itu sudah pasti ada tampilannya, ya dia biasanya bentuknya tampilan. Sedangkan kalau web service itu adalah yang digunakan oleh si website itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ada ini. Jadi apakah web service itu? Ya, web service ternyata sangat berbeda dengan website ya. Perbedaan yang paling terlihat adalah website dibuat untuk memiliki tampilan atau user interface seperti saya jelaskan tadi. Sedangkan kalau web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara website dan web service. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Masih mana, Pak? Ya, Izin bertanya, Pak. dengan siapa? Nama saya Kemal. Saya mau nanya, Pak, contoh implementasi dari web service itu apa sih, Pak? Oke. Nah, tadi kita sudah sudah dijelaskan juga bedanya antara website sama web service ya. Jadi web service memang suatu aplikasi yang dipakai untuk bagaimana si website itu bisa dijalankan. Nah, contohnya untuk dari sisi web service biasanya itu kalau implementasinya adalah ini. Jadi digunakan untuk misalkan konversi mata uang, atau misalkan kita mau lihat informasi cuaca atau penerjemah bahasa. Nah, kayak di handphone kalian aja itu kan sudah ada tuh ya. Jadi kita bisa kalau mau melihat konversi mata uang sudah bisa. Ya, jadi semua bank bahkan itu bisa dilihat. Info cuaca pun bahkan secara periodik sudah bisa dilakukan. Nah, itu semuanya menggunakan yang namanya web
service. Dan web service ini sudah multi platform ya. Jadi tidak hanya dari sisi komputer saja, tapi dari sisi mobile pun sudah bisa diakses untuk semua platform. Nah, ini yang kedua. Kalau misalkan aplikasi traveling ya, sekarang kalau kita pakai misalkan Traveloka atau pergi-pergi dan lain sebagainya, itu sudah terhubung dengan hotel-hotel. Misalkan ketersediaan kamar dan lain sebagainya itu menggunakan yang namanya web service. Ya, itu contoh-contoh implementasi dari si web service. Nah, kalau untuk teknologinya sendiri ya, ini keterkaitan teknologi web service itu ada pendukungnya adalah ada XML, biasanya bahasa yang digunakan, ada SOAP, ada Web Service Description Language atau SDL, ada Service Publication Discovery, biasanya disingkatnya UDDI. Lalu berikutnya adalah Common Internet Protocol, biasanya pakai HTTP atau TCP/IP. Nah, ini yang kita sering gunakan ya. Ada HTTPS, ada HTTP. Oke. Lanjut. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai XML ya, atau Extensible Markup Language. Merupakan standar untuk markup dokumen yang disahkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium. XML mendefinisikan sintaks yang umumnya digunakan untuk markup data secara sederhana. Nah, ini kalau saya contohkan biasanya kalau untuk saat ini ya, teknologi web service itu biasanya kalau kalian mengenal yang namanya API ya, API itu semuanya pakai yang namanya web service. Biasanya bahasanya kalau di web itu pakainya JSON biasanya. Ya, semoga kalian nanti mempelajari ya. Jadi pakai bahasa namanya JSON, nanti baru di convert atau di encode atau di decode supaya bisa terbaca di web istilahnya. Oke, terus ada SOAP ya, sebuah protokol berbasis XML dengan komunikasi bergaya RPC atau Remote Procedure Call. Ya, ini ada penjelasannya terkait SOAP-nya sendiri. Ini ada deskripsi bagaimana komponen SOAP itu diatur. Ada envelope, ada elemen header, ada elemen body, ada elemen vault. Sudah ada contohnya juga untuk dokumen XML-nya. Terus Web Service Description Language. Tadi ada 3 ya. WSDL, ada XML sama SOAP. Kalau format WSDL ada elemen atau port type-nya apa, elemen message-nya apa, binding-nya apa, sama elemen type-nya. Berikutnya ada UDDI atau Service Publication and Discovery atau Universal Description, Discovery and Integration. Adalah suatu directory service yang digunakan untuk meregistrasikan dan mencari web service. Yang terakhir HTTP atau TCP/IP. HTTP atau TCP/IP berperan sebagai Common Internet Protocol yang berfungsi sebagai transport layer. Ya, ini kalau di bagian TCP/IP atau jaringan komputer biasanya dipelajari nih. Ya, TCP/IP. Ya, bagaimana mengirim, bagaimana menerima, data itu dikirim dan sebagainya, itu semuanya dipelajarin. Karena ini teknologi web service juga terkoneksi atau terhubung juga dengan mata kuliah jaringan komputer sebenarnya. Oke, nah ini kurang lebih sedikit arsitektur dari si web service itu sendiri ya. Seperti ini konsepnya biasanya. Jadi web service itu semuanya ditanam di dalam server. Ya, server itu nanti ada yang server memang menyimpan data, lalu ada yang memang untuk fungsi dari sisi service webnya. Jadi nanti apa yang dipakai atau yang dipanggil oleh si personal komputer atau laptop atau perangkat yang lain, mobile pun semuanya adalah lewat si web service. Nanti web service yang menarik data dari server. Ya, dari ini contohnya. Web service memiliki 3 entitas arsitekturnya, yaitu ada service requester atau peminta layanan, service provider dan service registry atau daftar layanan. Itu ada penjelasannya masing-masing. Terus, nah ini kurang lebih ya. Bagaimana penggambarannya. Jadi ada service provider, requesternya itu kita sendiri atau klien. Lalu ada service broker, baru si provider. Ya, seperti ini biasanya konsepnya. Jadi requester ke provider, ini ada panahnya ya.
requester ke provider, provider ke broker, broker baru kasih. Oke, ini bagaimana web service itu beroperasi itu seperti ini. Ada sisi server, ada sisi klien. Ya, kalau sisi klien sudah pasti ya request dan lain sebagainya kebanyakan. Lalu dari sisi servernya adalah membuat fungsi utama atau core function dan lain sebagainya. Sampai deploy dari sisi service-nya juga ada di server. Ini servernya dengan server data biasanya dipisah ya antara sisi server untuk web service dengan si data biasanya dipisah. Kalau sisi klien ya seperti layaknya kita saja sebagai pengguna. Biasanya pengguna ada yang pakai laptop, ada yang pakai PC atau personal komputer, ada juga yang pakai mobile. Oke, operasi-operasi dalam web service. Nah ini yang bisa dilakukan ya dalam web service ya seperti ini. Publish, unpublish, ada find, lalu bind atau service requester setelah menemukan layanan yang dicari, baru dia ketemu tuh istilahnya, baru dia ditampilkan istilahnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Adi. Jadi apa keuntungan dan kerugian web service, Pak? Oke, terima kasih. Untuk keuntungan dan kerugian ya yang bisa diperoleh ya istilahnya dari web service sendiri. Yang pertama, kalau misalkan untuk keuntungan, ya ini saya sediakan jawabannya. Ya, web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Nah, jadi web service itu kenapa bisa digunakan oleh PC, terus bisa digunakan laptop atau mobile ataupun bahkan iPhone pun, itu ya karena memang dia bisa interoperabilitasnya adalah sangat tinggi. Jadi aplikasi perangkat lunaknya bisa dipakai untuk platform yang berbeda. Lalu web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Ya, jadi semua orang bisa akses ya yang memang diberikan gitu. Lalu web service mengizinkan pengguna kembali service dan komponen dalam suatu infrastruktur. Lalu yang terakhir, web service dapat secara bebas digunakan, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan distribusi ke pengintegrasian aplikasi. Nah, ini keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan si web service. Jadi sebenarnya kalau mau diimplementasikan dengan secara luas ya, itu web service sangat terbuka. Tapi ada memang web service yang sifatnya itu juga tidak selamanya akan terbuka secara umum istilahnya. Tapi ada fungsi-fungsi yang memang digunakan untuk dia digunakan supaya bisa kita akses. Nah, kalau kerugiannya sendiri, nah seperti tadi, karena dia terbuka, jadinya dia dari sisi keamanannya ada yang dibilang masih kurang ya kalau web service. Apalagi kalau yang dia akses web service-nya itu tidak menggunakan apa ya istilahnya, token lah atau kunci yang bisa dipakai untuk menggunakan si layanan web service-nya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya web service yang dipakai, ada RMI, ada Korba dan Dicom. Ini adalah salah satu web service yang apa ya istilahnya sudah punya frameworknya sendiri, sudah punya lingkungannya sendiri. Jadi pada saat mengakses pun juga bisa aman lah, bisa dibilangnya aman dibanding yang secara web service yang secara terbuka itu tadi. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan untuk materi pada minggu ini. Nanti kira-kira di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan juga untuk lebih lanjutnya mengenai praktikum dari sisi bagaimana web service ini akan dijalankan. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat siang. Selamat siang.